Alhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nas'aluka khairan ma bi hadhihi lailah wa khairan ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma bi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha wa na'udzubika min al-kasali wal harami wa su'il kibari wa na'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabri. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara jemaah sholat maghrib Masjid Al-Azhar komplek apa? Taman Asri. Saya lihat tidak begitu asri. Mungkin karena malam hari saya tidak melihatnya Taman Asri. Tapi katanya di Indonesia itu semuanya asri. Kalau dibanding dengan Timur Tengah, kita ini adalah qit'atun minal jannah, sepotong bumi dari surga. Jadi boleh ya, asri ya. Pada hari ini sudah memasuki hari keempat pada saya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ini kan masuk Sabtu ya. Daripada bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Zulhijjah itu Zul itu artinya sahib, Hijjah itu artinya turis. Jadi Zulhijjah itu artinya sahib turis. Artinya bulan di mana orang berkunjung. Dalam kaitan ini berkunjung mengilangi rumah Allah di Makkah dan juga mengilangi kubur Rasulullah di Raudhah di Masjid Madinah. Berapa hari berkunjungnya? Ya sebenarnya cukup ya. Kalau haji itu mulai hari ke-8 persiapan tarbiyah lagi. Tarbiyah itu dari kata rawa. Rawa itu artinya haus. Nah, haus minum ya. Belum tadi sasak mana terus itu. Belum pakai Google Map. Belum kan saya pernah sekali kesini yang kedua ini. Jadi ingat lagi belum. Pak Google Map ternyata juga tidak terlalu jujur. Ya. Tapi saya bilang pasti dapat ini karena Masjid Al-Azhar ini terkenal. Nah ini saya tanya tadi dengan seseorang di sebelah sana. Katanya Bapak belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Iya dan dua aja belokannya yang banyak. Kiri kanan. Tapi kalau ingat menaranya tinggi. Nah lihat di menaranya. Oh ya. Tadi waktu sebelah sini. Oh, jangan nanti mau hari mobilnya Pak sini berarti masuknya jam sebelah. Dari awal belum. Jadi bulan berkunjung. Berapa hari berkunjungnya? Ya, mulai hari ke-8 Tarwiyah. Haus saja. Haus itu berarti mencari banyu. Jadi Nabi hari ke-8 itu mencari air, mewadahi banyu untuk persiapan hari ke-9. Berangkat pagi-pagi ke Arafah. Harus berada di Arafah mulai zuhur sampai maghrib. Tiba maghrib maka berangkat menuju Musdalifah. Di Musdalifah bermalam. Yang lebih utama memang bermalamnya sampai pagi. Tapi sekarang mungkin tidak mungkin ya. Kenapa? Karena banyaknya jemaah. Jadi yang penting ya berbeda lah di situ walaupun hanya di dalam bus saja. Kalau kawas sempat turun sambil mencari batu untuk melempar jumratul apa dan jumrah yang lain, ya bagus juga. Maka kebanyakannya mabitnya di Musdalifah itu sebentar saja. Setelah itu terus melakukan perjalanan kembali ke Mina. Boleh juga kembali ke Mina itu mulai setelah terbit matahari. Ya, tapi kan tadi susah. Akhirnya kebanyakannya sebelum terbit matahari sudah bergeser menuju Mina untuk melempar jumratul aqabah. Nah, setelah melempar itu maka orang sudah bisa melaksanakan tahallul awal. Masih ada lagi 3 kegiatan, yaitu mabit atau bermalam di Mina selama 2 hari atau 3 hari,
Kalau 2 hari berarti ya, kalau 3 hari atau 4 hari ya. Hari ke-10, malam ke-11, malam ke-12, malam ke-13. 3 malam. Nah, 2 malamnya 3 malam. Boleh juga 2 malam sebenarnya. Kalau 2 malam berarti napar awal namanya. Napar itu artinya kelompok, rombongan. Yang di situ pakai bahasa Arab mereka. Aja di Makkahnya bis aja bersalawat ya. Ngarannya bis salawat. Salawat itu dari kata sholat, silah. Silah itu artinya penyambung. Maksudnya bis ini mengantar ke tangan ke mana? Artinya bis salawat. Dikira bis salawat. Jadi maksudnya kalau di Madinah shuttle bus. Nah, itu kalau bahasa Eropanya. Bis yang membawa dari satu tempat ke tempat yang lain gratis. Artinya bis salawat. Haram nih kan. Nah, jadi ada kalau diperhati ini nggak ada dalam halalnya kan. Nah, padahal maksudnya itu ini bis menuju Masjidil Haram. Nah, ini benar haram. Sambil gitu. Sambil itu kan jalan. Berjalan kita. Padahal maksudnya itu bagaimana? Nah, kembali ke bagaimana ambil oleh-oleh. Nah, sambil itu maksudnya ini anak memberi banyu, anak memberi wadai, anak memberi buah, karena kita ini dianggap ibunus sabil. Nah, tapi ini menyangka sambil aja, sambil. Jadi kalau sambil itu berarti dapat tak? Nah, dapatnya ada pisang, ada apel, ada anggur, ada roti, ada banyu. Terutama di Mina itu banyak sambil itu. Dikira sambilnya jalan di jauh, bukan sambil berparak. Itu udah kayak orang mau unjun juga. Bacaannya dalam Quran, pantabazna bihi makanan qasiyya. Dia umpannya diulur banyak. Dikira makanan qasiyya tadi bahasa Banjar, sini makanan. Nah, padahal qasiyya itu aqsa, jauh katanya. Kita beli kan. Terbalik. Kita menyambat ke barat, bahasa Arab di jauh. Al-Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Ada kan kata tujuh mundur nih, banyak lagi. Nah, kebetulan itu akun. Padahal itu kisah Siti Maryam sudah anak melahirkan, karena dia dituhmah atau difitnah sebagai perempuan yang tidak bersih karena dia hamil tidak punya suami, lalu Allah mengilhamkan kepada Siti Maryam, pantabazna bihi makanan qasiyya. Carilah kau Maryam tempat yang jauh dari kampung untuk melahirkan anak. Ada kaitan dengan munjul itu. Cuma kita benar salah. Ini karena kalau mau belajar Al-Quran, akhirnya ada salah kita menggunakan Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini sebenarnya Bapak mengisahkan kisah-kisah Nabi Ibrahim ya, karena ini penting terkait dengan soal ibadah haji tadi. Jadi ibadah haji itu 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 6 hari ya. Karena baca maka tolong 40 hari. Nah, iya punya jalanan. Jadi situ melihat di kampung berangkat. Lalu pemerintah juga pikir pemerintah ini hendak mengurangi dari 40 hari ini. Tapi ujar terkait dengan soal transportasi pesawat yang tidak cukup. Nah, jadi kalau satu matanya itu pesawat crowded itu artinya sibuk benar, mungkin tidak bisa melayani. Nah, tapi urusan pemerintah ini kan urusan kita. Urusan kita ini kayak apa supaya hendak naik haji gratis. Ya, itu sudah berlaku. Mau hendak aja gratis. Jadi kalau tolong bayar, kalau hendak aja gratis. Jadi mulai zaman Jokowi sudah hendak naik haji gratis. Macam, ayo jujur aja, Handak berdua-dua aja gratis. Nah,
selebihnya tentu saja ziarah ke Masjid Nabawi. Ziarah ke Masjid Nabawi ini biasanya nanti dijelaskan dalam konsep arba'in, sholat 40 waktu, sehingga arba'in ini menjadi standar untuk mukim di Madinah bagi jamaah haji. Jadi 9 hari ini, walaupun setelah diteliti dengan seksama soal hadisnya ini ya tidak terlalu kuat, ya, tapi dipakai juga. Bahkan ada hadis yang kuat itu bukan arba'in 40 waktu, tapi arba'in 40 hari. Nah, kalau arba'in 40 hari itu kaitannya dengan sholat berjamaah di mana saja. Mulai hari kah, taman asri tadi kah, ya, al-azhar kah, ada sana. Man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kanat lahu bara'atani, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Nabi yang disahih ini, barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah, dia mendapati imam dalam takbir pertama. Nah, berarti kata masbuk. Masbuk apa artinya? Didahului imam. Padahal pada didahului imam seorang atau enggak? Makanya orang tadi kan didahului imam itu kisahnya masbuk kan? Bukan. Jadi bagusnya bahasa Arabnya masbuk ya. Artinya masbuk itu didahului imam. Iya kan jadi imam laju kan ada kita nggak enggak? Nah, ini itu artinya walaupun tadi tetap dihormati gitu. Nah, kalau artinya al-masbuk dari kata sabaka yasbiqu, sabakan sabiqun masbuqun, simaqul, didahului oleh imam. Nah, orang ini 40 hari tidak masbuk, rukuk di rakaat pertama bersama imam. Nah, apa fadilatnya? Kata Nabi, kanat lahu bara'atani, dia dapat 2 pembebasan. Bara'atun minan nifaq, bebas dari kemunafikan, wa bara'atun minan nar, dan bebas dari api neraka. Nah, jadi orang ini berisi 2 kartu. Kartu anti kemunafikan dan kartu anti neraka di akhirat. Kemunafikan di dunia, neraka itu di akhirat. Apa kemunafikan ini? Kemunafikan ini sebenarnya keraguan-raguan sehingga menyebabkan seseorang itu menampakkan hidup yang tidak istiqomah. Nah, ujar orang wah ini split personality. Nah, itu bahasa lautnya. Split itu kita terbelah personality, kepribadian. Nah, jadi pribadinya terbelah. Al-Quran menyebutnya yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang berkata dengan lidahnya tapi hatinya berbeda. Nah, ini sifat orang ragu-ragu dalam beragama. Nah, jadi itu bisa diobati oleh Nabi dengan mengamalkan sholat berjamaah minimal 40 hari. Nah, berapa itulah? Nah, jadi itulah kisah ibadah haji ini. Dan tahun ini pemerintah Arab Saudi lebih memperketat pelaksanaan ibadah haji. Sebenarnya mulai bahari ketat, cuma bahan kepada ketat benar ini ketat benar ini. Jadi ada 2 kartu yang harus dimiliki. Yang pertama visa itu izin tinggal, diterbitkan oleh kedubes Arab Saudi di masing-masing negara. Jadi kita hendak pulang, kita urus visa dari kedutaan Arab Saudi di Jakarta yang menerbitkan orang Indonesia ini diizinkan tinggal di Mekah untuk haji. Namanya visa haji. Visa itu macam-macam. Ada visa student, visa pelajar, visa kunjungan, ziarah atau turis. Ada visa amil, visa pekerja, ya macam-macam visa itu. Nah, ini visa haji. Yang kedua, setelah sampai ke sana, dia juga harus diberi kartu nusuk.
kartu nusuk. Nusuk itu artinya ibadah haji ya. Inna sholati wa nusuki, nusuk. Nah maka orang-orang yang tinggal di Arab Saudi, terutama di Mekah, yang tidak punya visa untuk haji atau penduduk setempat yang tidak punya kartu nusuk disuruh keluar. Nah, jadi ada orang yang sudah lama sebagian di Mekah disuruh keluar kalau tidak memiliki kartu nusuk. Artinya dia pada saat pelaksanaan ibadah haji dia tidak melaksanakan haji. Rupanya orang-orang yang tinggal di Mekah dan tidak melaksanakan haji ini itu ternyata banyak melakukan tindakan yang mempersulit pemerintah Arab Saudi dalam soal mengatur ibadah haji, yaitu menampung orang-orang yang melaksanakan ibadah haji 6 hari tadi. Itu rupanya bekerja sama juga dengan travel perjalanan umrah dan haji, sehingga ini menjadi sebuah benang kusut. Nah, jadi ditulakakan dari sini. Ngarannya haji apa nih? Pokoknya kawan haji sih. Nah, bayarnya beratus juta kan? Nah, ya tadi sampai ke sana mungkin ada visa amil, visa ziarah, ditampung oleh orang-orang yang tinggal di Mekah. Nah, tahun ini itu diperketat. Setiap ruangan dirazia. Siapa penghuninya? Mana kartu nusuk? Kalau ada diangkutnya ke Jeddah. Selama musim haji, kita bila habis haji kita boleh kan? Selama musim haji kita boleh begadang di Mekah. Mekah steril dari orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, kecuali kantor-kantor pemerintah tentu masih ada kerajaan dan sebagainya. Tapi masyarakat biasa yang tidak punya kartu nusuk keluar. Kalau mau berhaji urus kartu nusuk, ada prosedurnya. Nah, untuk yang tinggal di Mekah. Nah, ini memang terkait dengan salah satu doa Nabi Ibrahim. Nah, jadi ingat doa Nabi Ibrahim ayat 35 surat Ibrahim. Surahnya surat Ibrahim, kisahnya kisah Ibrahim. Nah, surah ke-14. Apa uji Ibrahim? Wa idz qala Ibrahim. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikan wilayah ini, Mekah ini wilayah aman. Jadi aman. Aman ini kan artinya akan ada gangguan. Iya, kalau pernah naik haji, ketika kita berada di Mina, begitu banyak orang yang mabit di tengah jalan. Nah, dulu betul naik haji ini tahun 2011. Apa judulnya? Maka satu Tuhan kira mobil ambulannya bunyi ya banyak adalah mati juga di Mina. Sebenarnya ada motor ambulan itu menyuruh orang yang begadang mabit di tengah jalan tadi supaya ke pinggir, karena jalan itu tidak boleh didiami oleh siapapun. Tapi ibah diharumnya oleh mobil ambulan tadi kehidaan. Lewat ambulannya boleh pulang. Oh macam. Kalkulator itu tidak punya, itu memang orang-orang yang istilahnya tidak punya visa haji dia, sehingga tidak terdaftar sebagai penghuni Mina. Maka akhirnya tenda di Mina tidak tersedia. Karena kalau terdaftar seperti jemaah haji yang sah, itu pasti ada tendanya. Dan sudah menjadi rahasia umum, tenda-tenda resmi pun banyak yang disusupi oleh jemaah haji ilegal. Jadi tidak aman. Nah, bahkan galang kehilangan, karena galang ini identitas kita. Jadi itu kalau ada gelang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim sudah menjelaskan Rabbi ja'al hadzal balada aminah, negeri yang aman. Jadi Ibrahim itu sudah berpikir suatu ketika orang mungkin berebut naik haji ini sehingga tidak bisa tertangani soal keamanannya, keamanan dan kenyamanan. Aman nyaman itu kan kurang lebih. Nyaman itu kan ditambah nyaman, nyaman, aman nyaman. Nyaman aman itu ya aman nyaman.
tenang, tentram, konsentrasi orang beribadah dan sebagainya. Nah, jadi Ibrahim ini sudah berdoa, Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Nah, tentu untuk keamanan yang namanya negara, negara kan, itu melibatkan semua pihak. Disinilah kita nanti memahami apa yang disebut dalam ayat 59 surah 4 surah An-Nisa dengan ulil amri. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman kepada Allah. Atiullah, taati Allah Al-Quran. Wa atiur rasulah, taati Rasul hadis sunnah. Ada yang disebutnya wa ulil amri minkum, dan pemegang kebijakan, pengatur aturan-aturan terkait dengan soal ibadah haji harus ditaati. Maka kalau orang berhaji dengan haji ilegal, dia melanggar salah satu dari bunyi ayat Al-Quran An-Nisa 59, yaitu ulil amri. Makanya disebut dengan ulil amri. Ulil amri artinya sahibul amri. Sahib itu artinya orang yang mempunyai amri, urusan. Siapa urusan orang haji ini? Ya pemerintah Arab Saudi dan tentu saja pemerintah masing-masing negara yang sudah meratifikasi atau mengakui berbagai aturan terkait soal ibadah haji. Artinya kita tidak usah tergiur Bapak Ibu sekalian dengan berbagai iklan tentang ibadah haji yang tidak prosedural. Ini melanggar aturan. Namanya ulil amri. Jadi Tuhan sudah menggariskan bahwa untuk mengatur manusia banyak ini harus ulil amri. Sama aja misalnya lalu lintas itu ada ulil amrinya. Siapa? Presiden. Tentu presiden ini kan kalau mengatur lalu lintas yang sisi bukan sini atur. Lalu presiden angkat menteri perhubungan. Menteri perhubungan aur juga. Nah, macam-macam jadi urusi menteri perhubungan. Lalu akhirnya diangkatlah dinas. Namanya dinas LLAJR. LL lalu lintas angkutan jalan raya. LLAJ sekarang namanya. Kemana rayanya ada lagi kan? Pakai raya lagi. Jalan-jalan. Nah, kalau di sungai laut kita kan ada LSADP, KSDP lah, P itu apa? Penyeberangan kan? Nah, orang menyeberang diurusi. Sini atur. Oh di sini rumit ini harus dijajaki lampu merah, kuning, hijau. Kalau kuning apa artinya? Hati-hati itu digas atau direm? Nah, ini kalian kan. Ada yang memahami digas supaya sholat. Ada yang memahami direm. Kawan ulun memahaminya direm. Akhirnya ditabrak dari belakang kata betis. Nah, jadi ini harus jelas juga nih DLLAJ ini. Nah, jadi wajib kita hukumnya menaati aturan yang terkait dengan kemaslahatan umumnya wajib. Waktu COVID-19 terjadi, itu banyak orang yang memahami ini ada kaitannya aja soal social distancing ini dengan ibadah. Ibadah ini urusan sama Tuhan, menolak mati dikalambungin mati aja. Oh, nah ini udah nggak melawan kan? Dinas Kesehatan sudah menjelaskan bahwa untuk suasana yang sangat gawat maka kita harus menjaga jarak. Ada masjid yang mau kajian lampu sudah yang terawih. Tahu ya polisi ditangkap salah, ada ditangkap salah. Nah, cuma kajian lampu. Nah, ada. Untung aja ada matian. Jadi soal balad, soal keduniaan ini melibatkan manusia, kita ini mengatur. Jadi jangan dikira kalau tidak ada hadis lalu otomatis itu bukan soal agama, bukan. Jadi bukan hanya Quran hadis pedoman hidup kita ini, tapi ada namanya ulil amri. Ulil amri ini nanti berwujud pemerintah.
Pemerintahnya tadi kan terkait dengan soal sistem negara. Kalau kita namanya demokrasi Pancasila, maka pemerintah itu adalah eksekutif tertinggi, presiden sampai ketua RT kan. Nah, ini eksekutifnya. Tapi dia menjalankan produk regulasi yang dibikin oleh legislatif. Legislatif adalah DPR. Nah, kalau melanggar nanti ditindak. Nah, itu ada yudikatifnya. Nah, ini kita pakai trias politika ilmu negara yang kita impor dari barat. Tapi kita tidak mau sekuler. Maka negara kita bukan negara Islam dan bukan negara sekuler. Namanya apa? Negara Pancasila. Jadi negara Pancasila ini adalah jalan tengah. Dia bukan sekuler yang menafikan agama, dia bukan negara agama. Dulu orang menyebutnya negara bukan negara agama, bukan negara sekuler. Jadi negara apa? Negara bukan. Sebenarnya negara Pancasila maksudnya, negara Pancasila. Di Arab Saudi dia menggunakan monarki konstitusional. Dari segi kepemerintahannya dia menggunakan sistem kerajaan. Ya silakan. Tapi dia bikin aturan yang melibatkan pemuka-pemuka masyarakat. Jadi namanya monarki konstitusional. Sebenarnya kalau kita belajar sejarah politik, monarki itu tidak konstitusional kan? Konstitusional itu adalah negara demokrasi. Tapi dalam era modern itu digabung-gabung aja. Namanya tinggal bolongan aja. Nah, bahari pisang di sana, belum kan? Nah, wajah ini diputar-putar, pisang molen kan? Ada molen, ada pisang, molen gak mau dimakan, pisang mau dimakan, gabung mau dimakan. Jadi ini soal ngaran nih ada masalah juga Pak sebenarnya. Nampakkan ngarannya. Yang penting isinya mau dimakan ya. Ini makanan Jawa kalau nih. Ada panci itu kita makanan apa sih? Nah, jadi dari kalimat ayat 35 ini kita bisa memahami Ibrahim itu adalah seorang negarawan ya. Dia paham sekali bahwa negara ini harus memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman kepada rakyat ya. Dan itulah negara kan, sama dengan negara kita juga sama. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian meningkatkan kesejahteraan, ikut serta dalam ketertiban dunia dan lain-lain. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Jadi bahari itu zaman banyak berhala, orang-orang musyrik. Jadi kalau kita pelajari ilmu sosiologi itu artinya ilmu yang memotret perkembangan manusia, namanya sosiologi. Itu memang manusia itu awalnya dinamisme. Jadi dinamisme itu orang memahami bahwa alam ini memiliki jiwa. Dan jiwanya itu harus disembah, kemudian diupacarai, ada upacaranya. Nah, itu namanya dinamisme. Seperti makan retase yang bahari memberi makannya laut, karena laut itu dianggap memiliki jiwa yang bisa mengancam orang-orang di darat. Maka suatu ketika dia harus didatangi laut itu dan dikasih makan. Wah ini jarang orang. Wah ini dia makan retase itu orangnya tulakan kalau kapal makanan di kapal tadi. Nah bagus. Jadi makannya orangnya ada di laut. Memang laut tidak bisa makan. Yang bisa makan ya orangnya. Ya kita makannya makanannya. Karena kita orangnya bisa makan. Nah jadi namanya dinamisme. Jadi orang percaya. Kalau Bapak Ibu atau cuma baca buku ya, ini kisah-kisah buku di mana. Ini
Itu kan ada namanya filsafat alam, ya kan? Zaman Athena kira-kira 400 tahun sebelum Masehi, 400 tahun sebelum Masehi itu kan ada, belum kita nih mulai hari ini bisa ada jelas lagi di mana mulai hari ini. Nah, Nabi kita itu kan 571 Masehi lahirnya, abad ke-6 Masehi. Ini kisahnya kisah abad ke-4 sebelum Masehi di Athena, ya, Spanyol, di Yunani sekarang. Nah itu ada namanya kan filosof-filosof yang mengajarkan tentang alam, bahwa alam ini punya kekuatan. Nah itu namanya dinamisme itu. Nah setelah dinamisme itu lalu animisme. Animisme itu dia tidak percaya kepada jiwa alam, tetapi percaya bahwa di alam ini ada roh-roh. Nah ada roh-roh, yang roh-rohnya juga mengatur. Maka karena roh-roh ini banyak, maka animisme itu kecenderungannya syirik. Syirik itu makanya Tuhannya banyak kan. Nah, ini di pohon ini ada hantunya, jadi di pohon sebelah sana ada juga hantu. Jadi banyak yang dipercaya itu namanya politeisme, itu namanya syirik. Bahari roh-roh itu divisualisasi dalam bentuk benda, itulah patung. Nah, jadi patung itu visualisasi dari roh-roh. Suatu ketika Allah pernah ke pantai laut selatan, Parangtritis kan, mungkin bapak-bapak juga ada yang orang sana kan. Ulun lihat ini, dia sergap dalam gelombang kan. Cuma Tuhan sudah menandak pagarnya kan, karena sepanjangan itu kan batu kan, apa namanya gunung. Dulu dicoba Nyilu Kidul di sini dipahami oleh orang-orang Jawa kan. Karena banyak korban di sini. Ya karena dia kan menghadap samudra kan. Kalau menghadap samudra ya gelombang pasti kenal. Oleh hari gelombang halus. Mana gelombangnya harus beda jauh gelombangnya. Kenapa? Karena jauh pada laut. Nah itu namanya animisme. Jadi animisme banyak roh. Hantu, banyak hantu. Datu. Cuma ada juga baiknya, datu nih. Kekanakan kedua nih lagi, nambah pohon. Kami seberang kedua nih, banyak datu. Kadang-kadang bukan datu, cuma kami aja. Itu animisme namanya dalam sosiologi agama. Jadi di kampung orang itu ada binjai, pohon binjai, bertiga merangkap pun awal kesambung. Ada namanya apa? Yang lain habis jual limbahnya loh, karena larang harganya kayu ini. Kenapa jadi kedua ini? Karena kami ngarani binjai datuk. Nah, padahal ada itu datuknya. Coba kami ngarani binjai datuk. Nah, jadi kami bilang ini binjai datuk ini. Ada datuk menunggunya. Siapa? Karena ada yang menunggunya. Mana petani kata-kata. Nah setelah dinamisme selesai, kemudian animisme juga orang paham sudah bahwa ada hantu-hantu, ada roh-roh jahat, ada. Lalu orang kemudian pergi ke monoisme atau monoteisme. Itulah agama tauhid. Jadi agama tauhid ini agama terakhir, sistem kepercayaan terakhir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Maka oleh karena itu, kalau masih ada dinamisme dan animisme pada zaman agama tauhid sudah menjadi masyarakat yang jinak, itu adalah berarti sisa-sisa zaman bahari. Itu jadi sisa-sisanya masih ada memang kepercayaan dinamisme. Sidin katakan dia tuh bertahan mampir. Ujian saya mau dibawa bicaranya kalau sini mengawasi. Oh, soal diperiksa banyak seperti situasi. Karena sini pandai wasi, nggak situasi jual sini. Jadi diberisi wasi itu. Nah, di mandi ini kalau di kalau buku kuning atau di apa namanya kambang-kambang memberinting. Kebijakan normasi tadi. Nah,
Itu awasi. Sarah ini Pak menawan menggawi yang menawan kalau menggawi di sini aku jatuh aja masih. Jadi para berdua kan masih kan. Kalau kaitan itu kan karena nah itu namanya animisme. Dalam agama tauhid ya semuanya Allah kan la ilaha illallah. Jadi kalau menggunakan tauhid itu kita akan mengatakan semua yang ada ini adalah milik Allah, diatur oleh Allah. Kita menapaki jalan yang diatur oleh Allah. Bukan pasrah, tidak bekerja, bukan. Nah, la ilaha illallah itu atau istighnahu ta'ala an kulli ma siwa wa kulli ma siwa ta'ala itu artinya memang kita hidupnya mengikuti ajaran Allah. Allah nyuruh bekerja keras, ya bekerja. Allah mengatakan kullu ya'malu ala syakilati. Katakan hai Muhammad, setiap orang harus bekerja sesuai dengan syakilahnya. Syakilah itu keahliannya. Kalau ada ahli, belajar. Hendak jadi dokter, ya, sekolah di kedokteran. Hendak jadi dokter, kalau usah sekolah kedokteran, dokter itu dulu mencatur. Ya main catur aja. Tapi kalau dokter, ya sekolah kedokteran. Kalau dokter, nah itu duduk berjatuh. Itu yang bareng mangkat kuda, mangkat mantri, mangkat ratu. Cuma sekolah kan ada lawas. Bangsa saja dia amat jadi menteri. Nah, bidak gitu. Bisa ulahkan, jadi menteri. Orang sekolah anak jadi menteri sering lawasan ya. Nah, buat pencaturan gampangnya yang anak-anaknya nanti. Bidak, mereka sudah ada nama lawannya mana mati dia di menteri. Hebat banget. Nah bisa ada jadi pembela luas ini dingin kan? Jadi intinya gini Bapak Ibu sekalian. Memang kalau kita memperingati Idul Adha itu tidak lain kita sebenarnya kembali memperingati kisah Nabi Ibrahim kan. Semua ibadah yang terkait dengan haji itu ibadahnya Ibrahim. Nah antara lain surah Ibrahim itu bisa kalian baca di ayat 35 sampai 41 surah Ibrahim yang belum baca satu ayat ini. Masih banyak lagi kan ayat ini ya. Rabbi innahu na'adulna katsira min nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhanku kata Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala itulah yang menyebabkan kebanyakan manusia tersesat. Maka siapa yang mengikuti aku kata Ibrahim, dia golonganku, dan siapa yang maksiat kepadaku maka Allah akan mengampuni kalau dia bertobat dan Allah akan menyayangi. Nah, banyak lagi nih kisahnya nih. Rabbana inni askantu min. Nah, termasuk di sini penting untuk dijelaskan pada ayat 37. Kita kan sering mengatakan orang yang kalau naik haji ini berarti dia memenuhi doanya Ibrahim. Doa Ibrahim itu bukan soal naik haji. 3 doa Nabi Ibrahim itu. Kalau kita lihat di ayat 37 ya. Pertama adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah kata Ibrahim, jadikanlah umatku ini orang yang menegakkan sholat. Jadi kalau kita menegakkan sholat, kalau kita sholat, itu kita memenuhi atau mewujudkan doa Ibrahim. Memang yang kedua, faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia cenderung kepada mereka. Nah, itu orang naik haji kan. Yang ketiga, warzuqhum minas samarat. Berikanlah rezeki berupa buah-buahan. Jadi kita nambah kebun, bertani, berumah, menghasilkan buah-buahan, itu juga memenuhi doanya Nabi Ibrahim. Yang di sini menghasilkan macam-macam buah mulai hari ini. Buah apa sih? Umumnya apa? Buah baninya. Durian, saya pakai durian tahun pakai. Ada lagi lahong, karena lahong, tapi buah lahong. Pakai durian dan sejenis-jenisnya. Nah itu kita mewujudkan doanya Nabi Ibrahim. Lihat di ayat 37.
Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis samai. Ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu apa yang tersembunyi dan yang nyata. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim itu doanya 3 aja, tapi sebenarnya banyak lagi anak diminta Ibrahim. Tapi dari Ibrahim, Engkau ya Allah tahu hajat kami, Engkau ya Allah tahu keinginan kami, Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi apa yang. Jadi maksudnya kita berdoa itu ya tidak perlu juga terlalu rinci, karena Allah Maha tahu dengan setiap yang kita inginkan. Yang penting kita berdoa itu tulus, ikhlas, fokus kepada Allah dan meyakini Allah Maha Kuasa. Insya Allah akan dikabulkan segala permintaan-permintaan kita. Nah, inilah yang dapat perlu jelaskan. Selebihnya mudah-mudahan biar sempat juga nanti mutalaah sendiri, membaca sendiri Al-Quran dan tafsir atau terjemahnya, terutama ayat 35 sampai 41 surah Ibrahim, surah Al-Qasas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi